Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih belajar pelajaran akidah akhlak untuk kelas 9 SMP pada bab kelima ini, yaitu tentang surga dan neraka. Ya, dan ini saya sendiri sebagai guru kalian. Pelajaran akidah untuk kelas 9 di bab kelima ini tentang surga dan neraka ada dua sub besar. Yang pertama nanti kita akan sedikit membahas tentang surga, dan yang kedua kita pun akan sedikit ringkas membahas tentang kengerian neraka. Dan di nikmatnya surga ini nanti ada subnya lagi, ada 6 tentang kekalnya surga, kemudian di mana letaknya surga, kemudian surga itu bertingkat-tingkat, kemudian berapa pintu surga dan luasnya surga, serta sungai-sungai apa saja yang ada di dalam surga. Kemudian untuk kengerian neraka ini nanti pun sama, ada sekitar 7 ya subbabnya. Tentang kekalnya neraka sama seperti surga, kemudian di mana letaknya neraka sama seperti surga, kemudian berapa pintu neraka ya sama seperti bab surga, kemudian sungguh berat dan besar neraka ya, bahwasanya neraka itu sangat besar dan sangat luas, kemudian betapa dalam dan luasnya neraka ya. Kemudian bahan bakar api neraka, jadi neraka itu menyala dengan apa ya. Kemudian yang pembahasan yang ketujuh adalah perbandingan api neraka dan api dunia. Seberapa panas sih neraka itu ya jika dibandingkan dengan api dunia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita kali ini mudah ya, bukan hanya untuk diri kita, namun pun mudah nantinya kelak untuk memahamkan orang lain, sebagaimana salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami meminta kepada Engkau ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat untuk diri kami sendiri ataupun untuk orang lain, warizqan thayyiba, dan rizki yang bukan hanya halal namun pula bergizi ya, agar kita bisa semangat untuk belajar, dan amalan mutaqabbalah, dan amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, puasa kita, zakat kita, dan termasuk salah satunya adalah pada pembelajaran kali ini. Dan kita pun berdoa dengan doa yang lain, semisal Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada kami ilmu, agar kami mudah untuk menghafal ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis, dan sebagainya, warzuqni fahma, dan berilah rezeki kepada kami berupa pemahaman, agar kami mudah untuk memahami diri sendiri, dan agar bisa memahamkan kepada orang lain, tentunya agar bisa dipraktekkan di masyarakat. Kemudian Ustadz pun memberikan suatu hadis agar kita semangat untuk belajar dan mengamalkan ilmu, diantaranya idza mata ibnu Adam, ketika anak cucu Nabi Adam telah wafat, termasuk kita semuanya, in qata amaluhu, maka semua amalannya pun terputus, salatnya, puasanya, zakatnya terputus ketika dia telah wafat, illa min thalath. Namun ada 3 hal yang bisa kita tetap mendapatkan aliran pahala tersebut, diantaranya shadaqatin jariyah, wakaf kita untuk kaum muslimin berupa masjid, sekolah, dan sebagainya, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita ajarkan kepada murid kita, tetangga kita, saudara kita, dan sebagainya, itu masih bisa kita nikmati hasilnya walaupun kita telah wafat. Awaladin soleh yat'ula, atau anak soleh yang mendoakan ayah dan ibunya, dan kita semoga bisa mendapatkan minimal 1 dari ketiga keterangan ini. Kemudian seperti biasa, sebelum Ustadz memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita ya, baik guru ke murid ataupun murid ke guru, sama-sama menjaga adab masing-masing ya, tidak membuat salah satunya emosi ya, yang satunya malas, yang satunya semangat, tidak. Ketika satunya semangat, maka yang lainnya pun harus semangat. Dan ini pun Ustadz memberikan gambaran pendidikan tahun 1969 dan pada hari ini. Kalau tahun 1969 itu ketika siswa nilainya kecil, maka dia akan dimarahi oleh orang tuanya, juga oleh gurunya sendiri. Namun sayang pada hari ini ya, ini lihat ya, anak kecil cengengesan, nilainya kecil, lapor kepada orang tua, kemudian orang tuanya pun menuntut guru ya agar menaikkan nilai tersebut. Kita tidak ingin lah, kita ingin hubungan antara guru dan murid itu semuanya harmonis. Kemudian Ustadz pun masih mewanti-wanti kepada kalian ya, agar kita senantiasa bersyukur dan tidak mengeluh, serta membuat bangga kepada orang tua kita yang telah membiayai kita sekolah. Kita lihat ya di gambar yang sebelah sini, sebelah kiri, ada ya, ini tidak bisa disebut sekolah lah, dindingnya juga paling anyaman bambu seperti ini. Namun apa? Mereka sangat belajar, mereka sangat semangat belajarnya. Dan ini gambar yang di sebelah kanan ya, bocah-bocah di Afrika yang mereka kelaparan, mereka tidak bisa makan ya, kalaupun makan bisa jadi sepekan 2 kali, dan masya Allah sampai mereka kurus dan terkena penyakit kwashiorkor ya. Alhamdulillah di Indonesia ya, walaupun kita pandemi seperti ini, kita masih bisa makan, ada lauknya dan sebagainya. Dan kalaupun misalkan tidak ada lauk, alhamdulillah masih ada beras, dan ini pun patut untuk kita syukuri.
Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang masalah surga. Mari kita pelajari bersama. Tetap semangat. So, pembahasan yang di dalam surga ini yang pertama adalah kekalnya surga ya. Jadi kita hidup di dunia ini tidak kekal, fana ya. Ya bisa jadi usia sampai 60 tahun, 70 tahun dan mentok-mentoknya pun akan wafat. Kita meninggalkan keluarga kita, harta kita, jabatan kita dan sebagainya. Namun ketika kita nanti masuk surga ya, bahagianya abadi ya, buah-buahannya abadi, kita pun abadi, tidak akan mati ya. Itulah nikmat yang paling besar diantaranya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu, dan bagi mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Mereka melaksanakan sholat, mengerjakan puasa dan sebagainya. Siapa sih? Apa sih yang akan mereka dapatkan ketika sudah beriman dan beramal soleh? Ulaika ashabul jannah. Ya, mereka adalah para penghuni surga. Mereka yang mendapatkan KTP surga. Dan ketika mereka yang telah beriman dan beramal soleh sudah masuk surga, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ya, tidak ada hitungan 1000 tahun, 10.000 tahun dan sebagainya. Tidak, mereka kekal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, hum fiha khalidun. Mereka kekal selamanya di dalam surga. Makanya sangat disayangkan ketika orang-orang lebih mendahulukan dunia ya daripada surga. Mereka bermaksiat ya, kemudian mereka lebih memilih harta daripada sholat ya. Mereka tidak mengeluarkan zakat karena takut kehilangan dunianya. Mereka tidak berpuasa karena takut pekerjaannya nanti akan lemah dan sebagainya. Padahal mereka bekerja paling lama 60 tahun, 70 tahun. Itu pun mereka sudah tua. Seperti itu ya. Mereka menomorduakan surga hanya untuk mendapat dunia yang fana ini. Waliyadzubillah. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah di mana sih letak surga? Ya mungkin kan kita bertanya-tanya. Saat ini kan kita di dunia ini yang kita tinggali, yang kita pijak, ini kan dunia kita sudah melihat. Nah, ada kalanya surga dan surga adalah sesuatu yang gaib yang perlu kita imani. Dan jika ada pertanyaan di mana letak surga, kita akan jawab yaitu surga di atas langit yang ketujuh. Tapi jangan kita salah sangka bahwasanya langit yang ketujuh ini atmosfer, bukan ya. Langit ketujuh ya langit ya. Yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an ini yaitu lebih detailnya apa? Dekat di Sidratul Muntaha. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Najm ayat 14 sampai 15, inda Sidratil Muntaha, di samping Sidratil Muntaha. Apa sih yang di samping Sidratil Muntaha ini? Indaha Jannatul Ma'wa, surga yang sebagai tempat tinggal kita nanti, ma'wa sebagai tempat tinggal kita, sebagai tempat kembali kita, letaknya di mana? Inda Sidratil Muntaha, di dekat Sidratil Muntaha. Dan di dekat Sidratil Muntaha ini nanti sudah dekat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah adalah surga Firdaus. Ya, Masya Allah. Makanya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa? Itu adalah surga yang paling dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang berapa sih ada tingkatan surga. Ya, kita mungkin tinggal di dunia, rumah kita bertingkat, atau mungkin gedung sekolah kita ada 3 tingkat ya, gedung perusahaan ayah kita 10 tingkat dan sebagainya. Lalu bagaimana sih yang di dunia saja bisa mewah bertingkat, maka bagaimana mewahnya surga ya? Berapa sih tingkatan surga? Kita akan baca ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari ayat nomor 6873. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah ya. Sesungguhnya nanti kelak di dalam surga ya, surga itu tingkatannya berapa? Mi'ata darajah. Ada 100 tingkat tuh, Masya Allah ya. Jadi di dunia ini Khalifah Burj dan Petronas yang ada di Malaysia itu kan kita melihat sangat tinggi. Surga itu tingginya itu berapa? Mi'atu darajah, 100 tingkat ya. Kalau misalkan satu tingkatnya berapa sih? Kalau misalkan di dunia bisa jadi 10 meter dan sebagainya, itu pun 10 meter sudah cukup tinggi ya. Kita akan lihat berapa sih tingginya tingkatan surga itu yang ada 100 tingkat itu, 100 level. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard ya. Setiap tingkatnya di antara level 1 ke level 2 itu apa? Kama bainas sama'i wal ard. Sebagaimana langit ke bumi ya, ketika kita menengokkan wajah kita ke langit ke atas, nah itulah ujungnya. Ya, tingkat yang kedua ketika kita berada di tingkat pertama, kita melihat ke langit, nah itu sejauh mata memandang itulah tingkat yang kedua. Faidah sa'atumullah, kalau kalian minta kepada Allah ya, berharap surga, kan kita minta kepada surga lah, semoga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Fasaluhu al-firdaus, mintalah surga Firdaus. Kenapa sih? Fa innahu awsatul jannah ya, karena
Firdaus itu adalah surga yang tengah-tengah dan yang paling tinggi. Wa ala al-jannah, dan surga yang paling tinggi yaitu yang dekat dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah ya, kita yang kadang hidup mewah di dunia, rumahnya bertingkat, atau mungkin kita pernah masuk ke kantor-kantornya bertingkat, kita kadang merasa wah Masya Allah ya, ini naik menggunakan lift, ketika sudah sampai di atas kita bisa melihat ke bawah, itu sungguh indah. Apalagi jika dibandingkan dengan surga kelak, ada 100 tingkat, dan yang antar tingkatnya itu seperti apa? Seperti sama wal ard, seperti langit dan bumi. Ketika kita memijak ke bumi dan menghadap ke langit, sejauh mata memandang itulah tingkat paling dekat ya yang ada di dalam surga. Masya Allah. Kemudian kita masih lanjutkan. Jika ada pertanyaan berapa sih pintu surga? Ya, kalau tadi tingkat ya ini tingkatnya surga ada mi'ah, ada 100 tingkat. Kalau pintunya surga ada berapa? Kita akan baca. Fil jannati tsamaniyata abwab. Ya, di dalam surga itu nanti kelak ada 8 pintu. Ya. Fiha babun yusamma royan. Nah, salah satu pintunya dinamakan ar-royan. Ar-royan ini untuk siapa sih? La yadkhuluhu, tidak ada yang bisa memasuki pintu ar-royan ini yang di dalam surga illa as-shaimun, kecuali bagi mereka yang berpuasa. Dan saat ini 8 pintu, nanti pintunya apa saja Allah alam ya. Kalau di hadis riwayat Bukhari itu kan ada pintu sholat, ada pintu syahid dan sebagainya. Nah, kalau pintu sholat namanya pintu sholat, pintu syahid namanya pintu syahid. Tapi kalau pintu puasa namanya bukan babu siam, bukan ya, tapi babu ar-royan. Oh, Masya Allah ya. Jadi kita itu masuk surga sesuai dengan amalan yang paling kita sering kita lakukan ya. Jadi misalkan kita sering puasa Senin Kemis, kemudian puasa Ayyamul Bid ya, dan puasa sebagainya, kita sangat semangat puasa ya, jarang tidak berpuasa setiap bulannya, maka kita bisa masuk ke dalam babu royan. Kalau kita suka sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya, tidak pernah putus sholat sunat tersebut, maka kita pun bisa masuk dari pintu sholat. Misalkan kita berjihad di jalan Allah, niatnya hanya lillah, kemudian kita syahid, kita pun bisa masuk ke dalam pintu syahid, itu syuhada. Ya, itu adalah jumlah pintu surga, ada 8. Kemudian kalau tadi kita sudah tahu berapa tingkatnya, berapa luas antar tingkatnya, kemudian tentang masalah pintu-pintu surga, maka kita pun akan membaca di sini tentang luasnya surga. Bagaimana sih luasnya surga? Kita akan baca hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati aqlaq, para penduduk surga itu layataro auna, ya mereka akan saling melihat ya. Jadi yang di atas melihat yang ke bawah pun melihat yang ke atas. Ahlal ghuraf ya. Jadi masing-masing warga tingkat itu ya, warga level itu akan saling melihat. Yang bawah melihat yang ke atas, dan yang atas pun bisa melihat yang ke bawah. Min fauqihim ya. Mereka melihat dari atas mereka gitu. Sebagaimana apa? Kalau kita perbandingan ya, nanti warga surga level 1 melihat ke yang level atas itu seperti apa? Kama tatara'un al-kaukab ya, ad-durri al-ghabir minal ufuk ya. Sebagaimana kalian melihat bintang terang ya, lewat dari ufuk ya. Jadi kalau kita malam hari kemudian lihat cahaya-cahaya yang berkilau, bukan cahaya pesawat ya, tapi ini cahaya bintang ini, bintang itu, bintang fulan. Nah itu ya, itu adalah level ya, tingkat yang paling dekat antara tingkat 1 ke tingkat 2 ya situ. Jadi Masya Allah ya, paling kan kalau di dunia itu paling 10 meter aja sudah cukup tinggi lah. Kalau di surga itu Masya Allah, kita melihat ke yang paling atas di langit itu adalah level terdekat dari level 1 ke level 2. Minal masyriqi awal maghrib. Nah, litafadalu ma bainahuma. Jadi dan luasnya pun dari timur ke barat itu sangat jauh ya, sangat luas. Qalu, maka mereka pun berkata, jadi tempat yang begitu luas, tempat yang begitu indah ya, tempat yang begitu mewah, maka para sahabat pun pengen tahu, itu tempatnya punya siapa sih ya Rasulullah? Ya surga yang seperti itu tuh punya siapa? Yang kita biasa paling di dunia gedungnya paling satu level 10 meter, tapi ini kok bisa sampai ke langit. Nah, gedung yang seperti itu punya siapa sih ya Rasulullah? Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya ya. Apakah gedung-gedung tersebut, level-level tersebut itu punya para nabi? La yabluhu ghairuhum, yang tidak boleh masuk selain mereka. Jadi hanya para nabi yang bisa mendapatkan surga seperti itu. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, bala walladzi nafsi biyadih. Ya, tidak, enggak, bukan ya. Yang surga yang seperti itu yang tingginya sampai ke
bintang-bintang itu bukan ya. Waladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, rijalun ya. Jadi surga itu bagi mereka-mereka yang apa sih, amanu billah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya beriman apa, wasadaqu al mursalin, dan mereka pun beriman kepada para rasul. Jadi beriman kepada Allah kemudian tidak menerima risalah Muhammad, ini pun tidak termasuk dalam ahli surga. Jadi sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke sungai-sungai surga ya. Kalau tadi kita sudah melihat tingginya ya, kemudian kita sudah mulai masuk. Nah, ketika kita sudah mulai masuk surga, bagaimana sungai-sungai surga? Bahwasanya di surga itu nanti diantaranya ada sungai susu. Jangan masya Allah ya, kalau kita yang suka susu ya, masya Allah nanti di surga juga kelak kita bisa meminum susu. Tapi beda ya, kalau susu di dunia itu kan bisa basi, asam dan sebagainya. Namun kalau susu di akhirat itu begitu manis, begitu lezat ya, dan ketika kita minum pun tidak akan dahaga kembali. Kemudian ada sungai Khomer. Kalau kalian bertanya, Ustaz, bukannya Khomer itu haram, Ustaz? Iya, makanya ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Khomer di surga, maka di dunia ini kita bersabarlah ya. Kita yang pengen minum Khomer, kita yang diajak minum Khomer, kita katakan tidak ya, dengan halus, dengan penuh adab. Dan mungkin jiwa kita pun bertanya-tanya, aduh saya pengen minum Khomer nih, kayak apa sih rasanya, katanya nikmat. Jadi kita sabarlah. Kenapa? Nanti kelak di surga kelak, kalau misalkan kita bisa masuk surga ya, semoga Allah mudahkan, kita pun bisa minum Khomer ini. Dan bukan hanya segelas 2 gelas ya, bukan hanya sepotol 2 botol, tapi apa, sungai. Kita bebas minum sebanyak-banyaknya, tidak menjadi masalah. Kemudian ada pula sungai madu, masya Allah ya, begitu manis, begitu lezat, dan begitu membahagiakan kita. Dan ada semua jenis buah ya, mau kalian pengen buah apel ya, melon dan sebagainya, semuanya ada di dalam surga. Dan sifat ini ada sungai susu, Khomer, madu, dan semua buah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Muhammad ayat 15, wa anharum min labanin. Di antara sungai surga adalah sungai laban, susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya ya. Kalau di dunia kan misalkan susu murni itu kan paling 3 jam, 4 jam sudah berubah asam, basi, sudah tidak bisa dimakan lagi. Kalau sungai di surga kelak, lam yataghayyar ta'muh, tidak berubah rasanya, manis tetap manis, segar tetap segar. Ini sungai yang pertama, yaitu sungai laban, sungai susu. Wan harum min khomrin, dan ada sungai Khomer ya. Kalau di dunia haram, nanti kalau di surga buat penduduknya halal. Ladatil lisyarifin, yang lezat untuk diminum oleh ahli surga tersebut ya. Jadi misalkan kalau Khomer di dunia itu kan dikatakan bahwasanya rasanya pahit dan sebagainya. Namun kalau di surga kelak, ladatan lisyarifin adalah Khomer yang benar-benar lezat untuk diminum oleh warga surga. Ini sungai yang kedua. Wan harum min asal ya, dan sungai dari asal, dari madu, musaffa, madu yang benar-benar murni ya. Kalau di dunia kan kadang kita ragu, ini madu murni atau enggak sih ya. Tapi kalau di surga kelak, madunya itu sudah jelas-jelas musaffa, madunya itu sudah jelas-jelas murni ya, tidak palsu. Kemudian ketika ada laban, susu, ada Khomer, kemudian ada asal madu, Allah Subhanahu wa taala masih melengkapi surganya dengan apa? Walahum fiha min kulli thamarat ya. Dan di surga itu ada semua jenis buah ya, bebas mau buah apa aja ya. Buah naga, buah durian, semuanya ada di dalam surga. Dan ingat ya, kalau buah di dunia itu bisa busuk, bisa rusak, kalau di surga kelak buahnya adalah kekal abadi ya. Manis tetap manis ya, tidak akan bakal busuk. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan dari Tuhan kalian ya. Jadi sudah kalian mendapatkan nikmat, dan kalian pun mendapatkan ampunan. Dosa-dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang kengerian neraka. Jadi masya Allah ya, tadi di surga yang begitu nikmat, mulai dari sungainya, buahnya, tingginya ya. Jadi ketika kita memasuki gedung yang mewah itu kan nikmat ya. Begitu pula kita memasuki surga yang begitu mewah, itu pun kita terasa nikmat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kengerian neraka ya. Diantaranya satu seperti tadi ya, kalau surga kekal, begitu pula neraka, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 39, walladzina kafaru, dan bagi mereka orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, tidak percaya Al-Qur'an, tidak percaya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk di sini ingkarus sunnah ya. Jadi tidak boleh kita hanya percaya Al-Qur'an saja tanpa mempercayai hadis, tidak. Kalau mau percaya Al-Qur'an ya harus mempercayai hadis. Apa sih adab bagi mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami? Ulaika ashabun nar, mereka lah para penghuni
neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Ya, jadi kalau di penjara itu kapan nih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, seumur hidup. Ya, seumur hidup pun sampai mati, paling mati 60 tahun, 70 tahun seperti itu. Nah, di dalam neraka itu apa? Hum fiha khalidun, ya kekal, ya disiksa terus. Ya, orang-orang kafir itu nggak ada batasan sampai mati, nggak ada batasan setahun 2 tahun, tidak. Hum fiha khalidun, mereka orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka terus mendapatkan azab Allah. Waliyadzubillah. Kemudian jika kita bertanya di mana sih letaknya neraka, sama ya seperti tadi pertanyaan surga. Kita bisa mendapatkan jawabannya seperti di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7 sebagaimana yang Allah firmankan, ya. Kalla, sekali-kali tidak, inna kitabal fujjar, ya. Sesungguhnya catatan orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka di sini termasuk orang kafir, munafik dan sebagainya. Lafi sijin, benar-benar di dalam sijin. Nah, sijin ini apa? Kita akan baca salah satu perkataan Imam Ahli tafsir, yaitu salah satunya Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan sijin ini adalah tempat di bawah lapisan bumi yang ke-7. Saat sih di bawah kaki kita pastat, berarti kita tinggal ngebor kemudian masuk ke dalam neraka, Allah alam. Ya, inilah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Allah alam. Kemudian kita masuk ke subbab yang ketiga dari bagian neraka. Berapa pintu neraka? Ya sama seperti tadi surga, berapa pintu surga? Neraka mempunyai 7 pintu. Kalau tadi surga 8, neraka punya 7 pintu. Kita akan baca ayatnya di dalam surah Al-Hijr ayat 43 sampai 44. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ya, bahwasanya neraka itu adalah benar-benar tempat yang dijanjikan untuk mereka. Orang-orang kafir, mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang munafik dan sebagainya. Nah, neraka itu sifatnya seperti apa sih? Di antaranya la sab'atu abwab. Bahwasanya neraka itu punya 7 pintu. Kalau tadi surga ada 8, neraka punya 7. Likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap bagian pintu tersebut adalah untuk golongan-golongan dari mereka. Kayak tadi, misalkan pintu surga ada ar-rayyan bagi mereka yang gemar berpuasa, ada pintu sholat bagi mereka yang gemar sholat, ada pintu syahid bagi mereka yang mati syahid. Begitu pula ada likulli babin minhum juz'un maksum. Pintu neraka pun sama, orang kafir lewatnya lewat pintu kafir, orang munafik lewatnya pintu munafik dan sebagainya. Itu sampai 7 pintu. Kemudian pembahasannya selanjutnya adalah sungguh berat dan besarnya neraka. Ya, jadi kalau tadi surga kan tingginya itu antara level 1 ke level 2, tingkat 1 ke tingkat 2 itu seperti orang yang berpijak kemudian melihat ke atas, ya. Dan sejauh mata memandang itu langit, ya, level yang terdekat. Nah, ini kan kita akan membaca tentang besarnya neraka. Seperti apa sih besarnya neraka? Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan diantaranya dalam hadis riwayat Muslim nomor 5076. Qala Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin. Bahwasanya neraka jahanam kelak didatangkan. Ya, jadi Allah alam, apakah nanti pas hari kiamat, hari kebangkitan kemudian didatangkan, atau memang sudah ada sendiri, ya. Ketika neraka sudah ada sendiri kemudian manusia bangkit kemudian melihat, atau manusia bangkit, ya, belum ada neraka kemudian neraka yang sudah ada ditarik untuk mendekati orang-orang yang bangkit dari kubur, Allah alam. Tapi yang jelas lafadznya seperti ini. Yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Didatangkannya dengan apa sih? Kita akan baca, ya, Masya Allah, ini saking berat dan besarnya. La sab'una alfa zimam, ya. Neraka ketika diseret itu diseret dengan apa? Diseret dengan 70.000, ya, tali kekang. Tali kekang itu apa? Kalau kalian melihat kuda, ya, itu kan disetir, ya. Yang setirnya kuda itu namanya tali kekang. Lah, tali kekang ini untuk apa sih? Untuk menyeret, ya, untuk menyeret neraka. Dan jumlah tali kekangnya ini, dan tali kekang neraka itu kan terbuat dari rantai, ya, besi rantai. Itu kan ditarik sejumlah berapa? Sab'una alf. Ada 70.000 tuh, Masya Allah, ya. 70.000 yang menarik tadi, zihamnya, sebesar apa coba, Masya Allah, ya. 70.000 kita pun ngitung satu persatu itu pun pusing, ya. Nah, itu sudah 70.000, sudah begitu besar, begitu banyak, dan udah ditarik oleh malaikat. Ma'kulli zimamin, ya. Dan di dalam satu tali kekang tadi, ya, satu setiran tadi itu berapa sih jumlah yang nariknya? Sab'una alfa malakin, ya. 70.000 malaikat lagi itu, Masya Allah, ya. 70.000 dikali 70.000, wah, Masya Allah, begitu besarnya neraka, ya, jurunaha. Dan malaikat itu pun menarik tuh, Masya Allah, ya. 70.000 tali
dikali 70.000 malaikat sebesar apa neraka itu. Masya Allah ya, waliyadzubillah, sungguh mengerikan. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya. Kalau tadi kan besarnya neraka, ya kalau ini kita akan bahas dalamnya dan luasnya neraka. Seperti apa sih luasnya neraka? Ya, kita akan baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan kunna ma'a, ya sahabat itu biasanya bukan nongkrong bareng gosip, tidak ya. Mereka ngapain? Belajar ya, tafaqquh fid din. Tiba-tiba apa? Ketika mereka sedang belajar bersama Rasul, idzami'a wajbatan ya. Suatu ketika kita mendengar ada suatu benda jatuh, gedebuk gitu. Duar ya. Pokoknya besar lah suaranya ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun sama-sama kaget ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada para sahabat yang mengitari beliau, yang sedang belajar bersama beliau. Tadruna ma hadza ya. Kalian tahu nggak sih yang tadi suara junggar itu apa? Ya. Kemudian para sahabat menjawab, qala qulna Allah wa Rasulullah alam. Entah ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu suara apa itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun menjawab, qol hada hajarun. Itu yang kalian dengar itu suara apa sih? Suara hajar, suara batu. Rumya bihi finnar. Batu ini dari atas, ya dari paling atasnya neraka itu dilempar. Ya, dilempar sampai ke dasar neraka dan nggak nyampe dasarnya. Batu tadi yang berada di ujung neraka, di puncak neraka itu dilempar sampai nggak selesai gitu. Nah, selesainya itu sampai kapan? Mundu sab'ina khorifan. Kemudian jatuh sampai sab'in, ya 70 khorif. Khorif itu musim ya, maksudnya 70 tahun. Fahuwa yahwi finnar. Kemudian sampai sampai sekarang ya 70 tahun itu sampai kapan? Hatta intaha ila qa'riha. Kemudian suara junggernya tadi itu sampai kepada qa'riha, keraknya, paling bawahnya, ya paling bawahnya neraka tersebut. Masya Allah, coba kita melempar di mana aja lah. Kita melempar di sungai, jurang, itu kan paling beberapa menit ya, atau bahkan beberapa detik lah. Nah ini coba dari sana puncaknya neraka terus dilempar terus ya. Batu itu turun sampai ke dasarnya berapa lama sih? Kalau di dunia paling beberapa menit atau bahkan beberapa detik. Tapi neraka jahanam itu ujungnya itu ya jatuhnya itu berapa? Sab'ina khorifan, 70 tahun tuh. Masya Allah ya. Kita aja paling hidup 50 tahun ya, 60 tahun mentoknya 70 tahun itu baru dengar ya ujungnya batu yang dilempar ke neraka jahanam. Masya Allah, begitu luas, waliyadzubillah. Kemudian kita pun di sini akan membaca ya yang ke-6 ya, neraka yang begitu panas, neraka yang begitu besar ya, apinya menyala-nyala dan sebagainya. Bahan bakarnya apa sih? Kenapa bisa nyala terus apinya itu? Ya, kita akan baca apa sih bahan bakar api neraka? Kita akan jawab manusia dan berhala. Tuh, Masya Allah ya. Manusia ini berarti siapa? Orang kafir. Kalaupun misalkan orang muslim, mereka yang berdosa kemudian dicuci dulu di neraka dan berhala-berhala. Kok berhala sih, Sat? Berhala buat apa? Nah, berhala ini untuk sebagai penyesalan gitu loh bagi orang-orang kafir. Mereka-mereka yang menyembah Hubal, Lata, Manat, Uzza ya. Ketika mereka dibakar di neraka kemudian ketemu dengan yang mereka sembah ya. Mereka menyembah Manat, loh kok Manat kamu ada di neraka sini sih? Ya. Mereka yang menyembah Hubal, loh kok kamu Hubal apa di sini? Nah, ketika itulah mereka mulai menyesal. Aduh, aku nyesel nih nyembah Hubal. Ternyata barang sama aku. Aku nyesel nih. Bahkan nanti kelak Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan neraka matahari ya. Karena sebagian ada yang menyembah matahari semisal Majusi yang ada di Persia dan sebagainya. Ketika matahari dimasukkan ke dalam neraka, mereka pun akan semakin menyesal ya. Aduh, kenapa dulu saya menyembah matahari? Ternyata bareng dengan matahari di neraka. Kita akan baca di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri kalian, anak kalian ya. Makanya kita punya istri, kita punya anak itu harus dididik ya. Kalau misalkan kita tidak bisa mendidiknya, berilah buku, kaset, bacaan agar mereka mendapat ilmu ya. Kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Neraka jahanam ya. Yang neraka jahanam ini bahan bakarnya apa sih? Keterapan neraka itu bisa menyala terus ya. Waquduhan nas wal hijaro, yang bahan bakarnya itu dari manusia, orang-orang kafir ataupun muslim yang dicuci dulu sebelum masuk surga. Wal hijaro, dan berhala-berhala, baik itu berhala seperti Hubal, Lata, Manat, dan sebagian riwayat mengatakan justru matahari pun nanti dimasukkan ke dalam neraka. Tujuannya apa? Sebagai bentuk penyesalan orang-orang yang menyembah mereka.
alaiha malaika, dan di dalam neraka tersebut terdapat malaikat yang gilaz, yang apa? Keras, kasar, syidat. Kasar, sudah tidak beradab. Ya wajar mereka tahanan neraka, mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala beri peringatan di dunia, namun mereka yang menggampangkan ya sehingga mereka pun bisa masuk neraka. La ya'sunallah. Ini kata-kata yang penting ya. La ya'sunallah, yang malaikat bengis kejang ini la ya'sunallah, mereka tidak berkhianat ya. Mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalkan kita ke surga ada kartu kredit kemudian kita berikan kepada penjaga neraka, kemudian penjaga neraka tidak menyiksa kita. Oh, tidak bisa ya. Kalau di dunia mungkin ya kita menyuap sipir, kita memberikan kartu kredit, kita memberikan uang, kita memberikan jabatan dan sebagainya, masa tahanan kita terputus ya. Atau bisa jadi kita langsung bebas dengan tadi kita memberikan uang, kartu kredit dan sebagainya. Beda ya, ketika di neraka sudah tidak ada ya, kita tidak bisa membawa kartu kredit dan sebagainya ya. Bahkan baju pun kita tidak bisa membawa, kita telanjang ya. Ketika dibangkitkan dari kubur kemudian masuk neraka, itu pun dalam keadaan telanjang. La ya'sunallah, mereka para malaikat ini yang kejam bengis tidak bisa disuap. Waliyadzubillah. Kemudian ini pembahasan yang terakhir sebelum mufradat ya, kita akan membaca perbandingan antara api neraka dan dunia. Api neraka itu jadi seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan api itu ada 70 bagian ya. Ketika menciptakan api itu ada 70 bagian. Kemudian dari 70 bagian ini dipecah ya. Yang 69 pecahan ini untuk neraka ya. Dan yang satu pecahan itu untuk dunia, penduduk dunia. Mereka bisa untuk memasak, untuk membuat leburan-leburan besi ya dan sebagainya. Dan api di dunia ini kan bermanfaat ya, bisa untuk memasak dan sebagainya. Dan walaupun bisa bermanfaat untuk memasak pun, api dunia ini bisa mematikan ya. Jadi Masya Allah, yang satu bagian ini pun bisa mematikan manusia. Apalagi yang 69 bagian ini. Waliyadzubillah, Masya Allah, sungguh ngeri ya. Kita aja kadang, jangankan 1 menit, 1 detik di dalam api aja jari kita kepanasan, mesti jari kita ditarik. Itu benar cuma 1 detik ya. Bagaimana kiranya kita di neraka yang 69 bagian dan kekal abadi. Waliyadzubillah, Masya Allah ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari neraka ini dan agar kita tidak masuk ke dalam neraka ya. Jadi 69 bagian untuk neraka dan 1 bagian untuk dunia. Kita akan baca hadisnya. Di sini hadis riwayat Bukhari Muslim. Fa innaha, bahwasanya api neraka ini fuddilat 'alaiha, api dunia ini ya api neraka ini fuddilat 'alaiha, dilebihkan ya atau ditinggikan jadi berapa bagian ini? Bitis ati wasitin ya, ada 69 bagian ya, 69 bagian untuk api neraka. Juz'an, ada 69 bagian, kuluha mithlu hariha, yang samanya persis ya. Jadi kalau 1 detik kita menarik api ya yang ada di api dunia, lalu bagaimana yang api neraka? Oh, sepersekian detik kita sudah kepanasan. Masya Allah, seperti itu ya. Waliyadzubillah lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita ya dan tidak memasukkan kita ke dalam neraka jahanam yang begitu panas ini. Kemudian di sini kita akan belajar mufradat ya. Tadi ada 6 mufradat. Di sini har, ini panas ya. Waqud, ini bahan bakar ya. Kalau misalkan bensin, kayu itu disebut waqud, bahan bakar. Nah, tadi pembahasannya kenapa neraka itu bisa menyala-nyala terus ya, karena ada bahan bakarnya. Kemudian yahwi itu nyemplung, yang tadi kisah dalamnya neraka jahanam ya. Yahwi, batu itu nyemplung kapan? Sab'ina kharif ya, selama 70 tahun. Jadi Masya Allah, begitu dalamnya neraka. Kemudian zimam, ini tali kekang yang untuk menalik neraka ya. Kemudian fujar, ini para pendurhaka termasuk juga orang kafir yang munafik dan sebagainya. Kemudian ini asal, madu, pada pembahasan jenis sungai-sungai yang ada di dalam surga yang lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak akan mungkin bisa berubah warnanya. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kita agar bisa memasuki surganya. Kemudian Ustadz di sini akan memberikan sedikit perkataan dari Syekh sini ya, perkataan sangat menyentuh ya tentang hinanya dunia ini. Kadang kita di dunia bahagia, kadang sedih, kadang kaya, kadang miskin. Ya itulah yang namanya dunia. Namun berbeda dengan surga yang bahagianya abadi. Kita akan dengarkan. هذه الدنيا ليست بشيء، هذا الذي تراه فيها ويغرك ويسرك وتتمناه وتغبط الذين لهم ذلك الذي ليس عندك. هذه الدنيا ليست بشيء،
ليست بشيء. عجبني قول إنسان: نحن نعيش في دار الخيال، دار الحقيقة هي التي نأتيها. خيالات، خيالات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعد يوم. كيف هذا؟ يوم أو بعد يوم؟ خيال. يتخيلون أن الحقيقة هي التي تأتيها. هذه الدنيا ليست بشيء، تسوءك مرة وتسرك مرة. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. Ya, jadi Masya Allah ini suatu ceramah yang menyentuh bahwasanya dunia itu menipu kita, yang kadang kita paling hidup sampai mentok 60 tahun, kita menomorduakan surga. Ya, jazanallahu ilman wa ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita tambahan ilmu dan semangat ya, dan semoga yang kita pelajari ini bukan hanya untuk dipahami ya. Jadi misalkan pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7, tidak, namun juga hendaknya diamalkan agar kita senantiasa takut kepada neraka dan berharap akan nikmatnya abadinya surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan kirim email ke Ustadz sini. Dan ini silakan kunjungi websitenya Ustadz sini. Kemudian ini tempat Ustadz mengambil template slide ini. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran kita, marilah kita bersalawat untuk Nabi dan berdoa untuk orang tua kita. Kita bersalawat untuk Nabi karena melalui media beliau lah kita mengetahui iman, Islam, dan diantaranya tentang surga dan neraka ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita pun berdoa kepada orang tua kita, ayah kita yang telah membanting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, untuk bisa menafkahi kita semua, termasuk untuk membiayai kita sekolah, dan untuk ibu kita yang telah mengandung kita, ya, telah menyusui kita dan melahirkan kita, dan sampai sekarang pun kita masih diasuh oleh ibu kita. Makanya sungguh besar jasa mereka berdua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya, dan ampunilah juga lah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik aku selagi aku kecil. Alhamdulillahirabbil alamin.